Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Syafitri, jurusan Tadris IPA Fisika dari UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan menjelaskan materi biologi umum, yaitu biologi sebagai ilmu pengetahuan. Apa itu biologi? Kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios berarti hidup dan logos berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang mencakup manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Hubungan biologi dengan cabang ilmu lain dalam IPA. A. Biologi dalam fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan alam yang ada. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis. Biofisika mempelajari tentang bagaimana mengaplikasikan hasil temuan di bidang fisika terhadap dunia biologis atau ilmu penyakit dan penanggulangannya. Sebagai contoh, penggunaan radiasi gamma dan emisi positron sebagai penghambat sel kanker dan pelacak bagi tubuh yang digerogoti kanker. B. Biologi dengan kimia. Biologi dan kimia jelas memiliki keterkaitan yang erat. Buktinya ada ilmu yang bernama biokimia. Salah satu contoh hubungan kimia dengan biologi adalah biologi mempelajari tentang fotosintesis. Sedangkan fotosintesis dapat terjadi jika ada zat kimia yang diperlukan. Misalnya klorofil, karbon dioksida, dan air. Hasil dari fotosintesis pun menghasilkan zat kimia yaitu karbohidrat atau glukosa dan oksigen. C. Biologi dengan matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisis serta perhitungan matematis. Materi kedua, perbedaan organisme hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas dengan oksigen atau O2. Kedua, bergerak, yaitu makhluk hidup dapat bergerak baik pindah tempat maupun pergerakan dari bagian tubuhnya. Ketiga, memiliki sel. Sel adalah satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. 4. Melakukan metabolisme, yaitu nutrisi, respirasi, sintesis, dan ekskresi. Kelima, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, seperti regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Keenam, tanggapan terhadap rangsangan atau iritabilitasi, yaitu makhluk hidup mampu memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Ciri-ciri benda mati. Pertama, benda mati tidak bernapas. Kedua, tidak dapat bergerak kecuali kalau ada pengaruh luar. Ketiga, tidak mengadakan materi ketiga,
struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk lebih memahami semua tingkat organisme ini, berikut ada uraian singkatnya. A. Organisme kehidupan tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibagi oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon atau C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. B. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun dari satu sel atau uniselular, dan ada pula yang tersusun atas banyak sel atau multiselular. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Keduanya itu adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yakni bakteri dan ganggang biru, yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri dari sel eukariotik. Prokariotik dan eukariotik berasal dari bahasa Yunani. Prokariotik memiliki nukleus atau inti sel tetapi tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan dibungkus membran. Yang ketiga adalah jaringan. Bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan. Seperti jaringan pada hewan dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sementara itu, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. D. Organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung yang berfungsi memompa darah, organ otak berfungsi untuk memproses informasi, organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan lain sebagainya. Organisasi kehidupan sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contoh sistem organ manusia yaitu sistem pernapasan. F. Organisasi kehidupan tingkat individu. Berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, dan lainnya. G. Organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawasan rusa di padang rumput. G. Organisasi kehidupan
tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik ataupun abiotik yang saling berinteraksi disebut ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung secara kompleks. Antar populasi terhadap suatu hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui suatu peristiwa makan di makan yang membentuk sebuah rantai makanan. Serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui suatu peristiwa makan di makan yang membentuk sebuah rantai makanan. Bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan rumit dalam suatu jaringan-jaringan makanan. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotiknya tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah suatu daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Di dalam bioma banyak sekali jenis individu ataupun populasi yang terdapat di dalamnya. Misalkan pada bioma hutan hujan tropis yang didominasikan oleh tumbuhan tropis, terdapat keanekaragaman individu yang tinggi di dalamnya. Indonesia memiliki bioma hutan hujan tropis, khususnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya yang terakhir nih anak-anak, yakni yang ke-11, biosfer. Keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer disebut dengan biosfer. Materi keempat, contoh-contoh keragaman makhluk hidup. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. 2. Keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjuk dengan adanya beanekaragaman macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Materi kelima,
contoh bagaimana saintik biologi bekerja dengan langkah-langkah kerja ilmiah. Tahapan yang dilakukan dengan metode ilmiah yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu melakukan pengamatan atau observasi, mengajukan pertanyaan atau rumusan masalah, membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen, dan kesimpulan. Materi ke-6, perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkan. Yang pertama, Hippocrates. Bisa jadi nama filsuf Yunani kuno yang sekaligus dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Ini tidak Anda sangka menjadi bagian dari ilmuwan yang berpengaruh dalam sejarah genetika. Tapi faktanya, Hippocrates adalah seorang ilmuwan yang mempercayai pewarisan sifat dan terkenal dengan teori hipotesis pangenesis. Yang kedua, Aristoteles. Sebagian bapak ilmu pengetahuan, Aristoteles adalah termasuk salah satu ilmuwan yang berpengaruh dalam sejarah genetika. Murid dari Plato ini menyatakan bahwa proses pewarisan sifat berlangsung melalui darah. Bahkan genetika darah disediakan untuk membangun seluruh bagian tubuh dewasa. Yang ketiga, Jean Baptiste Lamarck. Ilmuwan berpengaruh dalam sejarah genetika ini menyatakan bahwa kebiasaan akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya, di mana organ-organ yang digunakan dalam berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Materi selanjutnya, integrasi biologi atau sains dan Islam. Pada Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sekian, terima kasih.